Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Barasa Fitri. Ini 2102111002036. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Analisis dan penyajian data 3. Satu yaitu analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan antara korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi untuk meningkatkan daya interpretasi faktor. Harus dilakukan transformasi pada matriks loading. Transformasi yang dilakukan dengan merotasi matriks tersebut dengan metode Varimax atau Varimax, Quartimax, Equamax, Quartimin, Quartimin, dan juga Covarimin serta Optimin. Hasil rotasi ini akan mengakibatkan setiap variabel asal mempunyai korelasi tinggi dengan faktor tertentu saja, dan dengan faktor yang lain korelasi relatif rendah, sehingga setiap faktor akan lebih mudah untuk diinterpretasikan. Tujuan utama selain itu, tujuan lainnya adalah yang pertama untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel yang baru. Jumlahnya lebih sedikit dari variabel asal, dan variabel baru tersebut dinamakan sebagai faktor atau variabel laten atau konstruk atau variabel kontan. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel, penyusunan faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antar faktor dengan komponen pembentuknya. Analisis faktor ini disebut analisis faktor konfirmatori. Yang ketiga yaitu untuk menguji valisitas dan reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatori. Yang keempat yaitu validasi data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya, sehingga setelah terbentuk faktor maka peneliti sudah mempunyai suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis tersebut. Yang kedua yaitu analisis cluster, adalah analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau observasi yang berbeda ke dalam kelompok atau cluster, sehingga kesamaan antara objek dalam kelompok maksimal dan kesamaan antar kelompok minimal. Tujuan dari cluster analisis adalah untuk membuat kelompok cluster dengan memaksimalkan kemiripan dalam kelompok dan memaksimalkan perbedaan antar kelompok. Dengan demikian, cluster yang baik akan memiliki kriteria homogenitas dalam kelompok atau cluster yang besar atau tinggi, heterogenitas antar kelompok atau cluster yang besar atau tinggi. Untuk metode analisa cluster dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu analisis cluster non hierarki atau tidak bertingkat. Analisis cluster non hierarki melakukan proses pengklusteran secara langsung pada semua observasi yang ada di dataset, sehingga pengklusteran hanya terjadi dalam satu level atau tidak bertingkat. Analisis dan penyajian data 2. Yang pertama yaitu 1. Uji analisis spek jalur. Tujuan analisis jalur adalah menetapkan perkiraan secara kuantitatif tentang hubungan sebab akibat antara variabel. Proses hubungan tersebut adalah satu arah dan menggambarkan secara jelas hubungan jalur atau variabel. Alasan penelitian menggunakan analisis jalur adalah karena secara teoretik hubungan antara variabel X dengan Y bersifat rekursif, dan hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen cenderung linear. Adapun maksud dari hubungan rekursif adalah variabel X berhubungan variabelnya melalui variabel X yang lain. Pada tampilan PPT berikut terdapat beberapa model jalur dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Tipe regresi berganda yaitu menggunakan dua variabel bebas dengan satu variabel terikat. Model mediasi yaitu terdapat Y yang memodifikasi hubungan antara variabel X terhadap variabel Z.
C. Model kompleks yaitu variabel X secara langsung mempengaruhi Y melalui variabel X2 dan secara tidak langsung mempengaruhi Y2. Sementara Y2 juga dipengaruhi oleh Y1. Yang kedua yaitu multidimensional scaling. Multidimensional scaling atau MDS merupakan suatu analisis multivariat yang menunjukkan hubungan antara sejumlah objek dalam ruangan multidimensional berdasarkan pada nilai respon mengenai kemiripan atau pendekatan similarity objek tersebut. Kedekatan antara objek diperoleh menggunakan jarak equivalent antara ke1 dengan objek ke-J. Di mana DIJ sama dengan jarak antara objek ke I dan objek ke J, yaitu XIH adalah sama dengan hasil pengukuran objek ke I pada variabel H. XJH hasil pengukuran objek ke J pada variabel H. MDS digunakan untuk mengetahui hubungan interdependensi atau saling ketergantungan antar variabel atau data. Hubungan ini diketahui melalui perbandingan variabel yang ada pada setiap objek yang bersangkutan menggunakan perspectual map atau configuration map atau pemetaan. Analisis MDS bermanfaat untuk melakukan evaluasi penetapan atau posting merek, pengukuran citra perusahaan, segmentasi pasar atau aktivitas ikon, analisis harga, keputusan jaringan, kerjasama dan perkembangan produk baru. Perceptual map dalam MDS menunjukkan adanya peluang untuk kesempatan produk baru. Selain itu juga untuk mengevaluasi konsep produk baru dan merek yang sudah ada dengan dasar untuk menentukan bagaimana pelanggan mempersiapkan atau memahami konsep baru. Beberapa implement penting dalam MDS adalah leverage, Monte Carlo, dan nilai stres atau coefficient determinasi. Hasil leverage nantinya menunjukkan variabel-variabel mana yang dinilai berpengaruh kuat untuk meningkatkan status akhir. Monte Carlo digunakan untuk mengetahui tingkat keakuratan hasil. Hal ini bisa dijelaskan karena Monte Carlo merupakan analisis yang bertujuan untuk mengukur sensitivitas yang telah dipadukan menjadi satu dalam software tersebut. Nantinya solusi antara MDS dan juga Monte Carlo akan menunjukkan selang kepercayaan dari hasil output software tersebut. Jika solusi MDS dan Monte Carlo kurang dari 1, maka indeks keberlanjutan yang diperoleh adalah di atas 90%. Stress dan determinasi atau R-squared digunakan untuk mengetahui apakah output MDS tersebut sudah cukup baik untuk mempresentasikan bauran variabel yang digunakan. Bedanya, nilai stres dikatakan baik jika nilainya semakin kecil atau mendekati 0, sedangkan R-squared dikatakan baik jika nilainya semakin besar atau mendekati 1. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu analisis cluster hierarki atau bertingkat. Hierarchical clustering atau analisis cluster hierarki menggunakan proses clusterisasi bertingkat. Yang ketiga yaitu analisis conjoint. Menurut Harry 1995, analisis conjoint merupakan salah satu teknik yang dengan spesifik diperuntukkan guna memahami bagaimana suatu keinginan atau preferensi seorang konsumen terhadap suatu produk maupun jasa dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif berbagai atribut suatu produk. Analisis ini sangat berguna untuk membantu merancang karakteristik produk baru, membuat konsep produk baru, membantu menentukan tingkat harga saat memprediksi tingkat penjualan. Analisis conjoint sangat erat hubungannya dengan profit produk. Profit produk ini adalah stimulasi yang merupakan kombinasi taraf-taraf dari suatu atribut. Tujuan analisis conjoint adalah untuk memperoleh skor kegunaan yang mewakili kepentingan setiap aspek produk. Baik, sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.